Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taib. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf. Jangan tunggu hari Lebaran baru kita minta maaf ya. Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Oh enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yaitu tentang bagaimana kita mengucapkan selamat Lebaran kepada sesama kita. Karena di tanah air kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan selamat Lebaran, mereka mengatakan minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa hukum mengucapkan perkataan tersebut ya? Jadi untuk masalah Lebaran, hari raya, ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama sisi yang ta'abbudi. Situ harus benar-benar kita ikut syariat ya, tentang bagaimana misalnya kapan takbirannya, kemudian misalnya bagaimana cara sholatnya, ya, aturan sholatnya, misalnya sholat id tanpa adzan, tanpa iqamat, misalnya pelaksananya bagaimana, takbirnya berapa kali rakaat pertama, rakaat kedua berapa kali. Ini namanya sisi dari ta'abbud, yaitu sisi ibadahnya. Namun di sana ada sisi yang lebih condong kepada tradisinya. Seperti tadi, bermain-main di hari raya, tidak ada aturan khusus. Kita boleh bermain dengan permainan yang kita sukai selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya mengungkapkan kegembiraan, bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan kita, di antaranya adalah mengucapkan selamat Lebaran kepada yang lain. Datang dari sebagian salaf kalau mereka bertemu, kemudian di antara mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini ungkapan yang paling indah. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, yang paling kita harapkan adalah ibadah kita diterima. Tetapi selain daripada itu, boleh seorang menulis kartu Lebaran, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Apa minal aidin wal faizin juga termasuk doa. Minal aidin artinya al-aidin itu orang-orang yang melaksanakan hari raya. Al-aidin yaitu orang-orang yang berid, yaitu melakukan hari raya. Al-faizin maksudnya termasuk orang yang menang, ya, artinya semoga diterima oleh Allah, menang di hari Lebaran dengan maksudnya ibadah diterima. Dan ini sebenarnya ungkapan lain dari taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minal faizin maksudnya semoga termasuk orang-orang yang berhasil, yang menang, yang diselamatkan dari neraka jahanam selama beribadah di bulan Ramadan. Mirip dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Namun ucapan minal aidin wal faizin juga saya dengar diungkap oleh sebagian orang-orang Arab, sebagaimana ketika saya tinggal di Madinah saya juga dengar sebagian mereka mengatakan demikian, minal aidin wal faizin, mereka ucapkan demikian. Ya, dan ini hukumnya boleh. Saya bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu tahni'ah bil Aid?" Apa hukum mengucapkan selamat pada hari Lebaran? Wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah ada lafal khusus untuk mengucapkan selamat Lebaran? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "At-tahni'ah bil Aid jaizah." Mengucapkan selamat Lebaran itu boleh. Wa laisa laha tahni'atun makhsusatun, dan tidak ada lafal khusus. Bal ma'tadahu an-nasu fahuwa jaizun ma lam yakun isman. Kaidah beliau mengatakan apa yang dilakukan tradisi masyarakat maka itu hukumnya boleh selama bukan dosa. Jadi hukum asalnya boleh seorang mengucapkan selamat ini, selamat anu, ya, selama tidak dosa, ya. Beliau juga berkata, "At-tahni'atu bil Aid qad waqa'at min ba'dhi sahabah radhiyallahu anhum." Mengucapkan selamat untuk hari raya dilakukan oleh sebagian sahabat. Wa ala fardhi annaha lam taqa fa innaha al-an min al-umuril adiyah. Seandainya para sahabat juga tidak melakukannya, maka ini termasuk perkara tradisi. Allati ta'adahan nas, yang sering dilakukan oleh orang-orang. Yuhanni ba'dhum ba'dhan bi bulughil Aid wa istikmali shaum wal qiyam, di mana mereka saling mengucapkan selamat karena telah sampai pada hari raya dan mereka telah menyempurnakan puasa dan salat malam mereka. Beliau juga ditanya, "Ma hukmul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'ah ba'da salatil Id?" Apa hukum jabat tangan setelah salat Id, peluk-pelukan setelah salat Id? Ya, ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Hadzil asya' la ba'sa biha." Perkara-perkara ini tidak mengapa. Li'anna an-nas la yattakhidunaha 'ala sabili ta'abbud, karena orang-orang melakukannya bukan ini sebagai bentuk ibadah. Wa taqarrub ila Allah, bukan sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yattakhidunaha 'ala sabilil 'adah. Mereka melakukannya karena dalam sebagai bentuk tradisi. Wal ikram wal ihtiram, dalam rangka untuk menghormati, menghargai. Wa madamat adah
lam yarid syar' bin nahi anha fa innal asla fiha al-ibahah. Selama karena ini adalah perkara tradisi, maka selama syariat tidak datang dalil melarang, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Karena itu, jika ada orang mengucapkan selamat lebaran dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri, selama tidak ada dosa dalam ungkapan tersebut, maka itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik kita mengatakan taqabbalan minna wa minkum, selama semoga diterima amal ibadah kita, atau minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang melakukan hari raya, wal faizin termasuk orang yang menang pada hari lebaran. Ini juga di antara bentuk doa. Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taib. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf. Jangan tunggu hari lebaran baru kita minta maaf ya. Karena namanya dendam atau dosa. Kalau kita punya dosa, kita segera minta maaf. Bisa jadi kita meninggal lebih dahulu daripada orang yang kita zalimi, atau bisa jadi orang yang kita zalimi meninggal lebih dahulu daripada kita, sehingga kita tidak sempat minta maaf, urusannya akhirnya di akhirat. Dan kita tidak ingin kita meninggal punya urusan di akhirat. Oleh karena jika seorang punya salah, segera dia minta maaf, tidak tunggu hari raya, atau tidak tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Kapan dia punya dosa, segera punya salah sama orang, segera dia minta maaf agar hatinya bersih dan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ungkapan mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia, bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya. Seakan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bilang tadi kaidah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selama ini sudah ditradisikan oleh masyarakat dan tidak ada makna dosa di situ, ya maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Jadi kalau orang mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin, kita boleh jawab dengan ungkapan tersebut juga, karena ini tradisi masyarakat Indonesia dan hukum asal tradisi adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ikhwan dan akhwat saya ucapkan ya selamat hari Lebaran ya, taqabbalu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan masih dalam bulan Syawal, maka sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taib. Siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, insyaallah Allah terima. Afwan, ana ingin menanyakan seputar Syawal. Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah, setahu saya. Kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara Id yang harus diucapkan. Gitu kan? Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal aidin wal faizin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya, dan dia tidak melazimkan, dia tidak menghubungkan dengan Id itu, artinya dia baca sebagai doa secara umum, maka itu tidak masuk dalam bid'ah. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan. Perilaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka, dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu boleh saja. Yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Jadi balik Idul Fitri, balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Dosanya kepada Allah habis, dibersihkan oleh tarawih, witir, tahajud, zikir, solawat, habis bersih. Ini ambo sedang berhadapan dengan bayi-bayi ini. Cuma agak tua gitu. Baik, dosa kepada Allah Ta'ala sudah bersih insyaAllah. Tapi dosa kepada manusia, itulah maka adat istiadat awak kalau Idul Fitri mohon maaf zahir dan batin. Batin perut, zahir pundak. Apa makna perut dan pundak? Ambo bersalaman sama bapak,
Pak Ketua Masjid, ya, saya pergi dulu ya. Ya. Waktu ambo pergi yang nampak apa? Pundak. Itu maka disebut zahir. Waktu ambo poi nandak nampak mana? Perut. Nandak nampak tu batin. Maka disebut dengan mohon maaf zahir dan batin. Itu bahasa Arabnya zahir. Kalau ndak percaya, tanya sama dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Suska. Ustadz Dr. Alwizar, S1, S2, S3, doktor bahasa Arab. Kalau tidak percaya sama ambo, ya? Mengigaunya pun bahasa Arab, kata Pak Ahmad. Ambo waktu itu kan balik dari Maroko dengan titel LCMA, LC Al-Azhar, MA Maroko. Mendaftar jadi dosen bahasa Arab di UIN. Sampai di situ mengaduk ambo ke ketua apa namanya pusat bahasa itu Bu ya, pusat bahasa. Waktu tidak diterima waktu kami tidak terima katanya, karena ijazahnya bukan bahasa Arab. S1 ambo Al-Azhar, S2 Darul Hadis, bukan jurusan bahasa Arab. Itulah hebatnya UIN itu. Kalau tidak jurusan bahasa Arab tidak diterima waktu, mesti jurusan bahasa Arab. Jadi kenapa wakini menyebut mohon maaf lahir dan batin? Tidak tahu muntah siapa mubah itu. Tapi deklah awak terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan itu. Mohon maaf zahir dan batin. Zahir nan nampak, tapi ada nan tidak nampak. Zahir contoh nan salah nan zahir nan mana? Zahir misalnya adonan belum membalikkan rantang potang, itu kan zahir jone. Tapi adonan sifatnya batin di dalam hati, sakit hati awak. Ambo memang sakit hati ambo menengok tetangga awak tuh Bu ya. Sakit dia apa? Motornya bau. Itu tidak salahinya, salah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih. Kepada Allah sudah suci kita, tapi kepada tetangga, kawan, sahabat belum. Itulah maka disunnahkan sembahyang Idul Fitri jalan dari jalan Siko, waktu baliknya jalan satu lagi. Supaya apa? Supaya banyak bersuah orang bersalaman minta maaf. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oh, enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin. Semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama membuat doa dan tidak pernah membuajarkan? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nyo gentleman nyo ngaku ana ambona membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Futihat abwabus sama. Terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis iko apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri, boleh membuat doa ghairil ma'sur, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Namanya boleh membuat doa kok, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya, inya menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada ustad hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu.
Mati lampu, mati laptopnya, habis baterai, habis hadisnya. Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Sekarang ambo tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al Asqalani yang 300.000 hadis atau Ustadz 3 hadis iduk laptop kok? Terserah. Ambo cuma mengajak kita berpikir karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, liyadzakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidin wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awak, witir awak, tadarus awak, hataman Quran awak, tahajud awak, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak, apa arti minal aidin wal faizin? Entah pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan ambo sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nafsu apa? Nafsu sarapan pagi, nafsu makan siang, dibalaskan saat azan maghrib berkumandang.